Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan anak-anakku yang soleh-solehah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan hidayah Allah. Nah, untuk hari ini pelajaran kita yaitu tentang senang belajar surat Al-Kautsar. Jadi di sini nanti untuk anak-anak semuanya yang akan kita bahas adalah tentang surat Al-Kautsar. Ya, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sekarang sebelumnya marilah kita pahami dulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, nanti diharapkan setelah kita mempelajari semuanya, kita bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Itu tujuannya nanti yang untuk di kehidupan nyata kalian mampu menunjukkan sifat peduli terhadap sesama. Kemudian mampu memahami pesan-pesan pokok Al-Quran surat Al-Kautsar. Selanjutnya mampu melafalkan Quran surat Al-Kautsar dengan benar dan jelas. Dengan benar dan jelas, maksudnya yaitu dengan tartil tadi. Jadi tidak asal-asalan membaca saja. Kemudian mampu menulis kalimat-kalimat Al-Quran surat Al-Kautsar. Jadi selain nanti kalian mampu menghafalkan, ya, mampu melafalkan, mampu memahami pokok-pokok isinya, kalian juga nanti diharapkan bisa menulis, ya, bisa menulis kalimat-kalimatnya. Itu luar biasa. Karena dapat menulis kalimat-kalimatnya per ayat. Nah, nanti akan jadi luar biasa itu. Kemudian mampu menghafalkan dengan benar dan jelas. Oke, langsung saja bagian yang A, yaitu melafalkan Al-Quran surat Al-Kautsar. Jadi sebelum itu yang kalian harus tahu, surat Al-Kautsar itu adalah surat ke-108 dalam Al-Quran. Nah, yang dulu-dulu kan sudah. Nah, ini yang Al-Kautsar adalah surat yang nomor 108 dalam mushaf Al-Quran. Dan Al-Kautsar juga terdiri dari 3 ayat. Nah, kita ingat lagi bahwa surat-surat di dalam Al-Quran itu kan dibagi menjadi 2 golongan, ya. Masih ingat? Golongan yang pertama yaitu disebut golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian yang kedua itu adalah golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, kalau Al-Kautsar ini dia tergolong surat Makkiyah karena dia diturunkan di kota Makkah, begitu. Nah, dan harus kalian ingat juga, sebelum membaca Al-Quran, mau dari manapun, mau dari juz 1 sampai juz ke-30, kalian harus ingat, selalu dahulukan untuk membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz itu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, setelah membaca ta'awudz, barulah kita membaca basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya,
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ya, diingat. Sebelum membaca Al-Quran, selalu dahulukan membaca ta'awudz dan juga basmalah. Kalau sudah membaca ta'awudz, kita lanjutkan dengan membaca basmalah. Nah, kali ini langsung ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, 3 ayat tersebut. Ya, nanti silakan dibaca, diulang-ulang ya biar bisa mengingatnya terus menerus. Nah, untuk yang B yaitu kita nanti latihan ya menghafalkan. Menghafalkannya ini kita coba untuk menghafalkan dengan artinya juga. Pak Rian yakin kalau untuk Arabnya insya Allah kalian juga sudah bisa menguasainya. Nanti kita sedikit demi sedikit mencoba untuk mulai menghafalkannya beserta arti. Caranya cukup kalian baca berulang-ulang, dibaca terus, nanti lama-lama akan hafal. Jangan dipaksa, tapi dihafalkannya itu dengan membacanya berulang-ulang. Nanti insya Allah lama-lama hafal. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. Nah, ini sama basmalah juga dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Fasolli artinya maka dirikanlah sholat. Li rabbika karena Tuhanmu. Wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Inna syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar, dialah yang terputus. Membenci kamu di sini adalah maksudnya membenci Nabi Muhammad. Kemudian setelah kita nanti bisa menghafalkan lafal dan juga artinya, dan juga tentunya menulisnya, cara menghafal dan juga menulisnya, nanti kalian ingat-ingat dilatih di rumah. Ya, Pak Rian harap kalian mau melatih. Jadi walaupun pertama melihat nggak apa-apa, sambil ditulis. Oh, ayat pertama itu tulisannya bagaimana ya? Selain kalian hafal ayatnya dan juga artinya, tapi juga harus bisa tulisannya karena cuma 3 ayat. Tapi pesannya, nah ini harus kita bahas di sini, yaitu tentang pesan Al-Quran surat Al-Kautsar. Itu isinya tentang apa saja? Nanti kita akan tahu. Nah, sebenarnya Pak Rian ingin ulangi lagi ya, yang seperti tadi yang harus kita ingat. Oke, surat Al-Kautsar adalah surat nomor 108 dalam Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Kautsar itu diambil dari nama surat Al-Kautsar itu diambil dari ayat pertama, kedua, atau ketiga. Kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, berarti jelas di situ di ayat yang pertama, yang artinya Al-Kautsar adalah
nikmat yang banyak. Diingat-ingat, Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Harus kalian ingat itu. Diambil dari ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nah, kemudian sebelumnya, jadi ini berkenaan dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dari ejekan kaum Quraisy setelah putra beliau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, jadi saat setelah putra Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabiullah Muhammad itu diejek oleh orang-orang kaum Quraisy. Diejeknya bagaimana? Nah, jadi Nabi Muhammad diejek bahwa Nabi Muhammad tidak akan mempunyai tata keturunan beliau, atau tidak akan garis keturunan beliau akan terputus. Jadi di Arab Saudi itu kalau tidak mempunyai anak laki-laki, maka garis keturunannya akan terputus. Di sana seperti itu. Nah, makanya Nabi Muhammad diejek. Nah, dan surat ini juga sebagai bantahan kaum Quraisy yang menganggap keturunan Nabi Muhammad akan putus. Karena apa, Cah? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu, ya, salah satu putrinya itu kan mempunyai cucu mempunyai cucu, yaitu Hasan Husain, cucu beliau Nabi Muhammad, dengan pernikahannya Fatimah dan Sayyidina Ali itu mempunyai anak yang bernama Hasan dan Husain. Nah, itulah yang menjadi keturunan Nabi Muhammad. Nah, bentuk syukur Nabi Muhammad, nah makanya dihiburlah Allah dengan menurunkan surat ini, dan berisinya banyak sekali pesan yang disampaikan, dan salah satunya adalah Nabi Muhammad bentuk syukurnya itu dengan apa? Ya dengan beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, jadi di situ atas nikmat yang diberikan tadi. Kemudian, dan yang harus kalian tahu, ibadah paling besar nilainya di hadapan Allah adalah sholat dan berkurban, sebagaimana yang dijelaskan di surat ini. Nah, itu ibadah yang paling besar. Dan yang harus kalian tahu juga, sholat itu menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab Allah nanti di hari kebangkitan nanti, di akhirat. Yang akan pertama dihitung itu ya sholat. Makanya menjadi ibadah yang paling besar pahalanya. Nah, ini adapun isi pesan Al-Quran surat Al-Kautsar. Jadi setiap ayat itu mengandung pesan masing-masing. Nah, tapi pesannya pun berkaitan. Coba kita lihat ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Nah, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak. Di situ intinya ayat yang pertama yaitu Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak. Bahkan kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nah, dalam ayat ini menerangkan bahwa kita ini sebagai umat Islam harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan Allah. Dari kita pagi sampai siang saja, kita nikmat Allah yang diberikan kepada kita saja sepertinya tidak terhitung. Makanya ini ayat pertama juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang selalu kita dapat. Kemudian ayat yang kedua, Inna a'tainakal kautsar. Tadi ayat pertama. Kemudian yang ayat kedua, Fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, Allah jadi di ayat kedua ini Allah memerintahkan kita sholat dan berkorban sebagai bentuk tanda syukur atas nikmat Allah. Jadi cara bersyukur kita itu dijelaskan ini di ayat 2. Dispesialkan atau dikhususkan dalam ayat 2 ini adalah maka kita diperintahkan untuk sholat dan berkorban sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah. Intinya kita disuruh dipesan untuk selalu beribadah
khususnya untuk sholat dan berkurban. Dan kita juga dianjurkan untuk sholat itu dengan ikhlas. Jadi sholat bukan karena terpaksa, tapi sholatlah dengan ikhlas. Maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Kemudian yang selanjutnya adalah berkurban. Tahu ya ibadah berkurban pada Idul Adha? Karena itu juga salah satu ibadah yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Nah, berkurban ini atau Idul Adha itu diperingati, selalu kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah untuk umat Islam. Bagi yang sudah mampu untuk berkurban, itu sangat diwajibkan. Nah, semoga nanti Pak Rian dan juga kalian semua nanti mampu menjalankan perintah Allah dengan kurban ini nanti suatu saat, ya. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, yang ayat ketiga adalah berisi peringatan kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Bahwa apa peringatannya bagaimana? Peringatan bahwa Allah akan memutus rahmat, ya. Rahmatnya Allah akan diputus di dunia dan di akhirat untuk para pembenci Nabi Muhammad SAW. Diingat itu, rahmatnya Allah akan diputus tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas dan benar. Sunnah Nabi itu sunnah yang bagaimana? Sunnah Nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad itu kan sebagai teladan kita. Ya udah kita contoh Nabi Muhammad dari perilakunya, nah dari fi'liyahnya yaitu perilakunya, qauliyahnya perkataannya atau dari ucapannya dan lain-lain. Nah, itulah yang harus kita pegang dan harus kita laksanakan. Pokoknya kalau kita mau menjadi manusia yang aman dunia akhirat, contoh suri teladan kita Nabi Muhammad SAW dan cintai beliau. Nah, itu saja untuk hari ini. Dan untuk tugas kalian di rumah nanti, ya kan, baca dengan baik dan benar Al-Quran surat Al-Kautsar ini. Kemudian hafalkan ayatnya. Ayatnya ini dihafalkan, ayat demi ayat dihafalkan. Nah, nanti terus kalau sudah hafal, kalian juga coba hafalkan ayat beserta artinya. Ya. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dari Arabnya dulu, kemudian sama artinya. Setelah sudah hafal ayatnya dan juga artinya, nanti kalian rekam. Kemudian hasilnya dikumpulkan ke Pak Rian terakhir hari Rabu. Syukur-syukur kalau kalian bisa sebelum hari Rabu sudah bisa selesai. Ya, jadi nggak usah terlalu dipaksa, dinikmati saja cara menghafalkannya, dibaca berulang-ulang agar lama-kelamaan bisa hafal. Nah, itu saja untuk hari ini. Pak Rian ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari dan Pak Rian berikan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir Pak Rian ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.